Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari IT 502 Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah kecerdasan buatan. Makalah ini berjudul Implementasi Sistem Fuzi dalam Pengembangan Sistem Rekomendasi Kecerdasan Buatan. Langsung saja kita masuk ke dalam makalahnya. Yang pertama saya akan membacakan abstraksinya. Sistem rekomendasi telah menjadi komponen kritis dalam berbagai aplikasi berbasis internet, membantu pengguna menemukan konten yang relevan dan memperbaiki pengalaman pengguna. Namun, menghadapi tantangan dalam memahami preferensi dan perilaku pengguna yang kompleks, peningkatan kecerdasan buatan dalam sistem rekomendasi menjadi penting. Dalam kajian ini, kami menyelidiki implementasi sistem Fuzi sebagai pendekatan untuk meningkatkan akurasi dan keberlanjutan sistem rekomendasi. Kami mengevaluasi efektivitas sistem Fuzi dalam menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam preferensi pengguna, serta mengintegrasikannya dalam pengembangan sistem rekomendasi. Pendekatan kami menggabungkan metode inferensi Fuzi dan model keanggotaan Fuzi untuk memperbaiki kualitas rekomendasi. Kami menyajikan studi kasus empiris yang menunjukkan peningkatan kinerja sistem rekomendasi berdasarkan evaluasi menggunakan dataset yang relevan. Hasil eksperimen kami menunjukkan bahwa penggunaan sistem Fuzi dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan dapat diterima oleh pengguna. Memperkuat kontribusi kecerdasan buatan dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam sistem rekomendasi itu sendiri. Di sini ada daftar isi. Kita lanjut ke halaman pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era digital yang dipenuhi dengan berbagai informasi, produk, dan layanan, sistem rekomendasi telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Di berbagai platform seperti e-commerce, media sosial, dan layanan streaming, sistem rekomendasi membantu pengguna menemukan konten yang relevan dengan preferensi mereka, memperkuat keterlibatan dan mendorong interaksi yang lebih baik. Namun, dalam menghadapi keragaman preferensi pengguna, kompleksitas data dan ketidakpastian informasi, sistem rekomendasi tradisional sering mengalami keterbatasan dan memberikan rekomendasi yang akurat dan memuaskan. Pendekatan yang berbasis pada metode statistik seperti pemilteran kolaboratif dan analisis konten, meskipun berhasil digunakan dalam beberapa konteks, seringkali kurang mampu mengatasi ketidakpastian dalam preferensi pengguna yang tidak terstruktur dan kompleksitas hubungan antara item yang direkomendasikan. Oleh karena itu, mengintegrasikan kecerdasan buatan yang lebih maju seperti sistem Fuzi ini menjadi semakin penting dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi rekomendasi. Sistem Fuzi menawarkan kerangka kerja yang fleksibel untuk memodelkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam preferensi pengguna. Dengan memanfaatkan konsep keanggotaan yang tidak tegas dan aturan inferensi yang fleksibel, sistem Fuzi dapat menangani masalah ketidakpastian dengan lebih baik daripada metode tradisional. Implementasi sistem Fuzi dalam pengembangan sistem rekomendasi memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi rekomendasi, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi sistem Fuzi dalam meningkatkan kinerja sistem rekomendasi kecerdasan buatan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang terkait dengan penggunaan sistem Fuzi dalam konteks rekomendasi dapat membuka jalan bagi pengembangan sistem rekomendasi yang lebih adaptif, responsif, dan dapat diandalkan. Kita lanjut masuk ke halaman 1.2, yaitu pengertian dan konsep sistem Fuzi. Sistem Fuzi adalah salah satu pendekatan dalam kecerdasan buatan yang menggambarkan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu sistem dengan menggunakan aturan-aturan linguistik. Sistem Fuzi memungkinkan representasi pengetahuan yang fleksibel dan pengambilan keputusan yang adaptif, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan ketidakjelasan yang sering ditemui dalam dunia nyata. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam sistem Fuzi. Yang pertama, variabel linguistik. Variabel Fuzi, variabel yang nilainya dapat berbeda dalam himpunan Fuzi. Contohnya adalah variabel tinggi dalam suatu sistem yang dapat memiliki nilai tinggi, sedang, atau rendah.
Himpunan Fuzi, sebuah kumpulan nilai yang berada dalam suatu domain yang dapat didefinisikan oleh fungsi keanggotaan. Yang kedua, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan menggambarkan seberapa kuat suatu nilai termasuk dalam himpunan Fuzi. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk grafik kurva atau yang menunjukkan tingkat keanggotaan terhadap himpunan Fuzi. Yang ketiga, aturan Fuzi. Aturan Fuzi kumpulan aturan linguistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai variabel input. Contohnya adalah aturan, jika suhu rendah dan kelembapan tinggi, maka nyalakan pemanas. Yang keempat, inferensi Fuzi. Inferensi Fuzi, proses menggunakan aturan Fuzi untuk menghasilkan kesimpulan atau keputusan dari variabel input, biasanya dilakukan dengan menggunakan operasi logika Fuzi seperti AND, OR, atau NOT. Yang kelima, Defuzifikasi, proses mengubah hasil inferensi Fuzi menjadi nilai konkret atau tindakan yang dapat diimplementasikan. Ini mengubah nilai-nilai Fuzi yang dihasilkan oleh inferensi menjadi nilai nyata dalam domain masalah. Yang keenam, ada aplikasi sistem Fuzi. Kontrol Fuzi, penggunaan sistem Fuzi dalam sistem kontrol untuk mengontrol sistem yang tidak linier atau sulit dimodelkan secara matematis. Sistem rekomendasi Fuzi, penerapan sistem Fuzi dalam sistem rekomendasi untuk mengatasi ketidakpastian dalam preferensi pengguna. Yang ketiga, prediksi dan pengambilan keputusan. Penerapan sistem Fuzi dalam prediksi dan pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti keuangan, manufaktur, dan perawatan kesehatan. Jadi sistem Fuzi menawarkan pendekatan yang lebih intuitif dan adaptif, memodelkan dan menangani ketidakpastian dalam sistem. Dengan menggunakan konsep-konsep ini, sistem Fuzi dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan kontrol sistem. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu proses dan penerapan sistem Fuzi. Kita masuk ke nomor 2.1, proses sistem Fuzi. Proses sistem Fuzi itu sendiri, yang pertama ada pemilihan variabel, identifikasi variabel input dan output yang relevan untuk sistem yang akan dimodelkan. Variabel-variabel ini dapat berupa parameter fisik, preferensi pengguna, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi sistem. Yang kedua, pendefinisian himpunan Fuzi. Tentukan himpunan Fuzi untuk setiap variabel input dan output. Himpunan Fuzi ini mencerminkan klasifikasi dan pengelompokan nilai-nilai yang rentang variabel ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Yang ketiga, pemilihan fungsi keanggotaan. Pilih fungsi keanggotaan yang sesuai untuk masing-masing himpunan Fuzi. Fungsi keanggotaan dapat berbentuk segitiga, trapesium, atau kurva lainnya yang menggambarkan tingkat keanggotaan suatu nilai dalam himpunan Fuzi. Yang keempat, penentuan aturan Fuzi. Tentukan aturan-aturan linguistik yang menggambarkan hubungan antara variabel input dan output. Aturan-aturan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk jika, maka, dan menggunakan konjungsi atau disjungsi Fuzi. Yang kelima, inferensi Fuzi. Terapkan aturan-aturan Fuzi pada variabel input untuk menghasilkan nilai output yang Fuzi. Ini melibatkan penggunaan operasi logika Fuzi seperti AND, OR, atau NOT untuk menggabungkan himpunan Fuzi yang relevan. Yang terakhir ada defuzifikasi. Ubah hasil inferensi Fuzi menjadi nilai konkret atau tindakan yang dapat diimplementasikan. Ini melibatkan penggunaan metode defuzifikasi untuk menghasilkan satu nilai dan atau distribusi nilai yang merepresentasikan output yang crisp. Selanjutnya kita masuk ke halaman 2.2, yaitu penerapan sistem Fuzi. Yang pertama, kontrol Fuzi diterapkan dalam sistem kontrol untuk mengendalikan sistem yang kompleks dan tidak linier. Contohnya termasuk pengendalian suhu dalam pemanas atau pengaturan kecepatan dalam kendaraan. Yang kedua, sistem rekomendasi Fuzi digunakan dalam sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi yang personal dan relevan kepada pengguna. Ini digunakan dalam e-commerce, layanan streaming, dan platform lainnya. Selanjutnya, prediksi dan pengambilan keputusan. Diterapkan dalam prediksi dan pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti keuangan, manufaktur, dan perawatan kesehatan. Sistem Fuzi dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks.
Selanjutnya, pengendalian proses. Dalam industri manufaktur dan otomatisasi, sistem fusi digunakan untuk mengontrol proses yang kompleks dan tidak linier, seperti kontrol suhu dalam reaktor kimia atau pengendalian mesin. Selanjutnya, ada pengolahan citra. Dalam pengolahan citra dan fisik komputer, sistem fusi digunakan untuk mengidentifikasikan objek, klasifikasi gambar, dan ekstraksi fitur dari data citra. Jadi untuk penerapan sistem fusi mencakup berbagai bidang dan memberikan pendekatan yang fleksibel untuk memodelkan dan menangani ketidakpastian dalam sistem. Dengan menggunakan konsep ini, sistem fusi dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan kontrol dalam berbagai aplikasi. Kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu implementasi sistem fusi. Kita masuk di halaman 3.1, yaitu implementasi sistem fusi pada kehidupan sehari-hari. Implementasi sistem fusi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengambilan keputusan, kontrol sistem, dan pengolahan informasi. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari penerapan sistem fusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengatur suhu dan ruangan. Sistem kontrol udara atau AC yang menggunakan logika fusi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan ruangan berdasarkan preferensi penghuni, serta faktor-faktor seperti suhu eksternal, jumlah orang di dalam ruangan, dan waktu. Yang kedua, sistem kontrol kualitas udara di rumah dan bangunan. Penerapan sistem fusi dalam sistem ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara dan filtrasi berdasarkan tingkat polusi, kelembapan, dan kehadiran orang di dalam ruangan itu sendiri. Yang ketiga, sistem kendali lampu lalu lintas. Penggunaan controller lampu lalu lintas berbasis fusi untuk menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau berdasarkan lalu lintas yang berfluktuasi waktu hari dan kondisi cuaca. Yang keempat, sistem rekomendasi perbelanjaan online. Menggunakan sistem rekomendasi fusi dalam platform e-commerce untuk menyarankan produk kepada pengguna berdasarkan preferensi yang sebelumnya, pembelian mereka, dan data perilaku lainnya. Yang kelima, sistem kendali mesin cuci. Penerapan sistem fusi dalam kontrol mesin cuci untuk menyesuaikan siklus pencucian berdasarkan jumlah pakaian yang dimasukkan, jenis kain, dan tingkat kotoran. Yang keenam, ada pengaturan kendaraan hybrid atau listrik. Penggunaan sistem kendali fusi dalam kendaraan hybrid atau listrik untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan beralih antara sumber daya berdasarkan kondisi jalanan, beban, dan kebutuhan pengemudi. Yang ketujuh, ada sistem keamanan pintar di rumah. Penerapan sistem fusi dalam sistem keamanan rumah pintar untuk mendeteksi ancaman potensial berdasarkan pola perilaku penghuni, gerakan, dan data sensor lainnya. Yang kedelapan, ada pengelolaan kebun pintar. Sistem pengairan otomatis yang menggunakan kontrol fusi untuk menentukan frekuensi dan jumlah air yang tepat untuk tanaman berdasarkan kondisi tanah, cuaca, dan jenis tanaman. Yang kesembilan, ada sistem pengelolaan lalu lintas data dan jaringan komputer. Penerapan kontrol fusi dalam sistem manajemen lalu lintas data pada jaringan komputer untuk mengoptimalkan alokasi bandwidth dan mengelola beban jaringan berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Yang ke-10, sistem pemrosesan suara di perangkat elektronik. Penggunaan sistem fusi dalam pengenalan dan pemrosesan suara pada perangkat elektronik seperti asisten virtual untuk meningkatkan pemahaman dan respon terhadap perintah pengguna. Jadi dalam berbagai aplikasi ini, sistem fusi memberikan pendekatan yang adaptif dan fleksibel untuk memodelkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam kehidupan sehari-hari, menghasilkan sistem yang lebih cerdas, responsif, dan efisien. Kita masuk ke halaman 3.2, yaitu implementasi sistem fusi pada pemerintahan. Implementasi sistem fusi dalam konteks pemerintahan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan responsif terhadap ketidakpastian serta kompleksitas masalah yang dihadapi. Berikut adalah beberapa contoh implementasi sistem fusi dalam pemerintahan. Yang pertama, ada sistem pengambilan keputusan, yaitu pengelola anggaran. Penerapan sistem fusi dalam pengelolaan anggaran publik untuk mengidentifikasikan prioritas pengeluaran berdasarkan urgensi, dampak, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penentuan kebijakan. Penggunaan sistem fusi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi kebijakan publik
mempertimbangkan berbagai faktor seperti opini publik, data ekonomi, dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, penetapan tarif dan pajak. Implementasi sistem fusi dalam menetapkan tarif dan pajak untuk mempertimbangkan keberagaman industri, kondisi ekonomi, dan keadilan sosial. Kita lanjut nomor 2, yaitu sistem evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pegawai. Penggunaan sistem fusi dalam mengevaluasi kinerja pegawai berdasarkan berbagai indikator seperti kualitas pekerjaan, produktivitas, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, evaluasi proyek dan program. Penerapan sistem fusi untuk mengevaluasi proyek dan program pemerintah berdasarkan berbagai kriteria termasuk dampak sosial, keberlanjutan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang nomor 3 ada pada sistem monitoring dan pengendalian. Pengendalian kepatuhan. Implementasi sistem fusi dalam memantau dan mengendalikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah, memungkinkan penyesuaian yang tepat terhadap situasi yang kompleks dan berubah-ubah. Pengelolaan krisis. Penggunaan sistem fusi dalam merespon dan mengelola krisis seperti bencana alam atau keadaan darurat dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi respon dan mitigasi. Yang nomor 4, sistem pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertamanya ada analisis risiko. Penerapan sistem fusi dalam menganalisis risiko kejahatan atau pelanggaran hukum untuk mengarahkan sumber daya penegakan hukum ke area yang membutuhkan prioritas tinggi. Selanjutnya, pengawasan pasar dan industri. Implementasi sistem fusi untuk memantau dan mengawasi pasar serta industri tertentu untuk mengidentifikasikan perilaku anti persaingan atau penyalahgunaan kekuasaan pasar. Yang nomor 5 ada pada sistem pelayanan publik. Penilaian kepuasan masyarakat. Penggunaan sistem fusi dapat mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan mengidentifikasikan area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan. Penjadwalan layanan. Penerapan sistem fusi dalam menentukan jadwal layanan publik seperti transportasi umum atau pelayanan kesehatan berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Jadi dengan memanfaatkan sistem fusi, pemerintahan dapat mengambil keputusan yang lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih adaptif dan responsif terhadap lingkungan yang sering berubah-ubah. Jadi untuk pada sesi kesimpulannya, implementasi sistem fusi dalam pengembangan sistem rekomendasi kecerdasan buatan adalah pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi kepada pengguna. Melalui penggunaan konsep-konsep sistem fusi seperti variabel linguistik, fungsi keanggotaan, aturan fusi, inferensi fusi, dan defusifikasi, sistem rekomendasi dapat memodelkan kompleksitas preferensi pengguna dengan lebih baik. Dengan demikian, kesimpulan menyatakan bahwa implementasi sistem fusi dapat dalam pengembangan sistem rekomendasi kecerdasan buatan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan akurasi, keterlibatan, dan aktabilitas sistem rekomendasi. Namun juga memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam tuning dan evaluasi untuk memaksimalkan potensi yang terkandung dalam pendekatan ini. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.